Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan mengenangkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Tempatnya untuk kita bisa mewujud nyatakan semuanya itu hanya ada di dalam Tuhan. Kita tahu menyampaikan firman Tuhan, menyatakan kebenaran itu pasti banyak tantangannya, banyak kesulitannya. Itulah juga yang dirasakan oleh Yeremia ketika dia memberitahukan kepada bangsa Israel agar mereka bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Malah Yeremia dikucilkan, Yeremia disakiti, bahkan Yeremia hampir dibunuh. Karena pada saat itu ketika bangsa Israel ingin berperang melawan bangsa Asyur, mereka tidak mengandalkan Tuhan. Yang mereka andalkan siapa? Dirinya sendiri. Nah, Yeremia melihat kita sudah menegur mereka, bangsa Israel, firman-Mu telah kusampaikan, tidak juga didengar. Oke, jangan satu-satunya turunkan malapetaka. Supaya apa? Bertobat orang itu. Ya, kadang penghukuman itu penting supaya tahu kesalahannya, supaya bangsa Israel melihat, oh ternyata bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi karena Tuhan. Bahkan bangsa Israel juga sempat terbuang, ya kan, sebagai penghukuman kepada mereka akan kesalahan dan dosa-dosa mereka. Nah, hari ini di acara kita hari Valentine, diingat ya, karena kita kan kalau memang Valentine sendiri iya, tapi hari kasih sayangnya, bentuk kasih sayangnya itu sekarang luar biasa kita lihat. Ya, bersama dengan anak-anak kami yang kami kasihi, inilah bentuk kasih sayang dari NHKBP Bariki. Nanti kalau udah besar masuk kampus 10 ya kan, nggak mungkin terus sekolah di rumah, pasti beranjaknya dari sekolah minggu menjadi remaja. Katakanlah dalam dirimu, Jehovah Rafa, Jehovah Rafa, Tuhanlah penyembuh, supaya kita disembuhkan, kita dikuatkan, dan sampaikanlah segala harapanmu hanya kepada Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kesempatan yang luar biasa ini, hari yang sangat spesial, di mana kita bisa berkumpul bersama adik-adik kita, yaitu anak-adik dampingan dari AKBP AIDS Ministry. Jadi adik-adik, inilah kami, abang kakak kalian yang mungkin selama ini begitu takut. Kami minta maaf. Jadi serius, di tengah ketidaktahuan kami selama ini, di sini kami baru sadar. Aku nggak tahu ya teman-teman yang lain, tapi baru kali ini aku bertemu dengan adik-adik. Hari ini aku sadar ternyata ada nih anak-anak Tuhan juga yang selama ini tersisihkan di tengah ketakutan kami. Jadi
kalian selalu semangat. Kami di sini ingin menunjukkan bahwa kami juga mengasihi kalian. Oke, kalian harus semangat dari ketik. Kami juga sudah banyak mendengar cerita bahwa adik-adik juga pasti merasa dikucilkan. Kami juga banyak membuka web dari HAM. Di situ aku juga melihat bahwa ternyata seperti saat ini di Ninggolan, mungkin beberapa lagi yang bisa sekolah. Karena aku baca sendiri, aku sangat prihatin kepada adik semua di sini. Itu ada orang tua juga. Semoga dengan berkumpulnya bersama kami ke sini bisa menambah semangat adik-adik semua, orang tua juga. Kiranya selalu semangat dan selalu berharap kepada Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai kalian, adik-adik kami dan keluarga juga. Untuk teman-teman juga ada sebelum. Inilah adik-adik kita, ini keluarga kita. Jadi semua dengan momen ini, bahwa ketakutan itu sudah mulai menghilang teman-teman, bahwa ketika ketemu dengan adik-adik kita ini, kita bisa akrab, kita bisa memberikan semangat kepada mereka. Jadi selama ini mungkin kita selalu merayakan Valentine dengan orang-orang yang sehat, keluarga kita. Mungkin kali ini hari yang sangat luar biasa bagi kita jadi bertemu dengan adik-adik kita. Jadi mari kita syukuri itu, bukan malah menyesal datang di sini. Ya, jadi ini adalah momen yang luar biasa bagi kita. Semoga teman-teman Tuhan selalu menyertai kalian, adik-adik kami juga. Kalian selalu sehat ya, adik-adik. Dan Aminah berdamping juga, kiranya selalu Tuhan berkati. Buat dan kesehatan. Semoga selalu dapat memberikan semangat untuk adik-adik ini dan mendampingi mereka. Mungkin itu aja. Terima kasih. Shalom. Kami sangat bersyukur di sini ada juga Bapak Ibu yang mendampingi, tidak hanya saya sendiri. Jadi itulah kami. Jadi yang tinggal di Ninggolan ada 3 orang di sini, adik-adik kita bersama dengan 2 tadi pendamping, ada Putri dan ada Nadia. Jadi mereka di sana 24 jam bersama dengan anak-anak kita. Itulah pertemuan kami dengan mereka. Tidak bisa setiap waktu. Jadi memang pertemuan ini juga sangat berguna. Karena kami juga nggak pernah berpikir buat hari Valentine sama mereka. Terima kasih ya anak semuanya. Karena selama ini kan, karena memang kita terus melayani, mendampingi mereka, nggak kepikiran momen-momen seperti ini dijadikan menjadi momen penting bagi mereka, begitu kan? Memang karena mungkin udah ketuaan kali ya, jadi nggak update dengan Jadi kita bicara mengenai virus itu kan sel tidak sempurna. Jadi dia hanya bahan inti, dia hanya DNA saja atau RNA saja. Jadi hanya bahan inti. Jadi dia tidak bisa hidup di alam bebas, hanya bisa hidup di dalam sel darah putih. Jadi dia kalau darahnya jatuh di sini dia akan mati. Penularannya harus langsung. Yang positif itu luka, kemudian yang sehat itu luka, baru bersentuhan, terjadi pertukaran cairan tubuh. Kita bersyukur seperti itu, dan hal itu mungkin membuat dunia tidak betul-betul mencari vaksinnya, betul-betul mencari obat yang bisa membunuh. Kenapa virus yang lain dalam waktu kurang dari 1 tahun ditemukan obatnya?
yaitu COVID-19. Ya, dan dunia mengeluarkan dana yang sangat besar untuk mencari obatnya karena menimbulkan pandemi, yaitu orang yang sakit dalam waktu yang sama bisa mati secara bersamaan. Sedangkan HIV bukan pandemi, tapi dia adalah endemi, ada sepanjang tahun dan tidak pernah hilang. Kalau kita lihat virus HIV ini, dia hanya target selnya adalah sel darah putih. Jadi di mana sel darah putih ada, di situ dia ada. Sel darah putih di darah pasti ada, karena itu adalah bagian dari darah. Kemudian sel darah putih ada ketika ibu memberikan kekebalan kepada anaknya, di dalamnya itu ada sel darah putih. Jadi air susu itu juga mengandung sel darah putih, juga menjaga bagaimana reproduksi dari manusia, sehingga di cairan kelamin perempuan dan cairan kelamin laki-laki itu dia dijaga oleh daya tahan tubuh, sehingga dia ada mengandung sel darah putih. Sehingga kalau ada terjadi pergantian cairan antara laki-laki dan perempuan, maka terjadi perpindahan virusnya terikut di dalam. Kalau dia hanya satu ekor virus pindah, misalnya seorang yang menolong orang yang luka, kemudian dia kebetulan positif, kemudian dia tidak pakai APD, dia menolong karena sudut ini sering ada luka di sudut kuku kita, ya. Makanya kalau menolong orang luka kena cairan tubuh, darah dan sebagainya, cepat-cepat cuci tangan supaya jangan terjadi perpindahan. Maka nanti satu ekor virus tadi akan nanti berkembang di dalam sel darah putih. Dia masuk ke dalam sel darah putih. Yang dicarinya apa? Yang dicarinya adalah inti dari sel darah putih yang mengandung DNA atau RNA. Kemudian dia memanfaatkan intinya membentuk virus baru. Penderita HIV ini kalau diobati dengan cepat, maka tidak akan ada keluhan sama dengan kita. Kecapean dia adalah bahwa dia akan harus minum obat seumur hidupnya. Seperti mereka selalu minum vitamin setiap hari. Mereka bertanya, kenapa saya minum vitamin yang lain tidak? Maka pintar-pintar pendamping dan orang tua mengatakan bahwa mereka adalah anak yang spesial. Mereka harus minum vitamin setiap hari dengan jam dan menit yang sama setiap hari. Jadi mereka sudah